Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Rosi dari kelas IF 05. Ya, di sini akan menjelaskan tentang PBO. Yang pertama kita diberikan sebuah file yang diberikan oleh Spring Boot sebelumnya. Yang pertama kita untuk menjalankan landing page seperti misalkan about, kontak, dan lain-lain, itu kita membutuhkan sebuah controller di mana kita masukkan ke dalam file main, kemudian di Java. Nah, ketika ada file yang bernama folder yang bernama controller ini, kita bisa masukkan kode untuk sebagai controller dari web yang akan kita eh, nanti buat. Ini yang pertama kita menggunakan package dari COMTP DBO demo.controller. Spring Framework ini adalah beberapa apa ya kayak dari Spring yang kita buat tadi. Yang selanjutnya di sini ada controller ya. Ini controller berfungsi sebagai misalkan kita ingin mengakses sebuah web, maka semuanya itu diatur dari web controller.java ini. Dan fungsi kontrol ini berfungsi untuk yang pertama bisa untuk get mapping, yang ketika webnya itu berada dalam home. Kita tunjukkan ya ini. Ketika kita berada di halaman home, oke, belum di run. Sebelum masuk ke situ kita run dulu. Cara merunnya bagaimana? Ini di pom.xml ini kita masukkan dulu. Kita cek pbo. Habis itu ny habis itu spring. Nah, setelah itu ketika ini meram maafin itu, mereka dia akan eh, scan semua project yang ada pada eh, file ini sampai pada bagian akhir kita menemukan sebuah failure ya di sini. Mungkin ada salah ya. Spring Boot kayak mungkin hmm, sebentar. Berarti berarti di sini ya kita masukkan dulu terlebih dahulu. Di sini itu sama kayak tadi sudah di PBO demo, habis itu kita run dari Spring Boot-nya itu menggunakan command nvn double Spring Boot run. Nah, dia akan meng-scan semua file yang kita punya, mengcompile-nya dan segala macam. Setelah itu di akhir kalimat dia akan meng-print started application in 3,171 second, yang dimana kita sudah bisa mengakses webnya menggunakan eh, umumnya menggunakan 8080 seperti ini. Jadi ini adalah landing page-nya atau home page-nya. Gunanya apa? Yang pertama kita masuk ke source dulu, main Java controller. Nah, di sini kita mendapatkan fungsi dari controller public class dari web controller ini. Get mapping slash, yang dimana
ini adalah merupakan homepage dari si eh, apa dari web yang akan kita buat nanti, yang kita buat sekarang ini. Dia menggunakan public string home, kemudian return ke home. Jadi dia akan mem- memasukkan kita ke dalam homepage yang ada di localhost 8080 ini. Kemudian yang bawahnya adalah about. Ketika kita mengklik about, maka dia akan men-slash about. Ini adalah halaman about. Kemudian dan seterusnya sampai kontak. Nah, di sini ada login post. Login post itu ini sama kontak juga. Ini halaman kontak. Habis itu ada login page. Login page itu di sini. Jadi kita bisa masukkan apapun itu. Nah, username satu tiga satu tiga login. No thanks. Oke ya. Ini ya kayak cuman sebagai landing page dari login, dan ini kalau misalkan belum punya akunnya, maka dia akan register sini. Ini sebagai uh, sebagai langkah awal saja. Tidak perlu sampai datanya segala macam. Ini cuman membuat halaman web agar bisa berpindah-pindah page dengan menggunakan fungsi dari controller ini. Ini untuk string username dan passwordnya dan segala macam. Model add attribute username return phone. Jika username-nya benar, jika username sudah terisi, maka dia akan return ke home. Kemudian ada register sama. Ketika model atribut nama dan email, maka dia akan return tapi ke kontak seperti itu. Nah, fungsi dari di mana kita menaruh dari sebuah file HTML-nya, dia dia menaruhnya tuh di eh, source main, di resource templates. Di sini adalah kita bisa mengedit apa yang akan ditampilkan pada web yang akan kita buat ini tadi nantinya, yang kita buat nantinya. Kayak misalkan ini simple HTML lah ya, misalkan head, dia adalah sebuah about, dia berlaku sebagai title, head, body, about page, h1. Jadi dia ada di halaman about untuk menampilkan tampilan seperti ini di web localhost. Kemudian kontak ini sama, ini kita bisa atur apa saja yang akan ditampilkan di sebuah web page dari kontak tersebut di sini. Kemudian login juga sama, login kita bisa action login. Itu adalah sebuah metode yang ini bisa di ini apa ya, berkesinambungan dengan controller yang tadi, yang ini login slash login ini, login proses login page. Kemudian metode post yang ini, post ini register post. Kemudian ada home, home itu yang awal, dia ada beberapa tombol ya. Yang pertama about, contact, login, dan register. Login itu seperti ini yang tadi. Kemudian ada register, text, name sama dengan name, kemudian email sama dengan email, name sama dengan email. Lalu ada tombol submit juga, register sebagai tombol bahwa kita sudah register gitu. Gitu. Jadi ini anggaplah ini sebagai template atau UI-nya, tapi controller ini berlaku sebagai bisa dibilang sebagai untuk mengontrol dari sebuah web, itu web server gitu. Bukan web server sih, lebih ke kita mengontrol eh, ini arahnya mau kemana, ini arahnya mau kemana, itu menggunakan kontrol web control ini, web controller. Jadi ada home, ada upload, ada contact, ada login. Ketika kita menekan tombol login, maka dia akan memasukkan kita ke page login. Login.
kemudian login proses, dia mau masukkan nama segala macam, register, alamat email, sampai eh, ya intinya sampai nanti ada lanjutannya lah, banyak. Oke Pak, kalau penjelasan saya kurang. Intinya ini adalah sebagai UI-nya, user interface ya, bisa edit apapun di sini. Ini sebagai awalan saja seperti ini. Dan di sini ada controller untuk mengatur arah kemana dari sebuah web tersebut. Misalkan kita pencet home, nanti dia akan ke homepage, kemudian klik about, ini akan ambilkan about dari page ini, kontaknya segala macam. Jadi fungsi kontrol itu untuk mengatur kemana arah kita akan mau melanjutkan dari web yang akan kita buat itu. Itu jadi cara merangnya ya di sini form XML tadi. Jadi dia sudah berfungsi secara benar ya. Kita Spring Boot run itu. Oh iya, ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Itu adalah Spring Boot. Bagaimana kita mendapatkan file yang sebanyak itu tadi tanpa kita harus menambahkannya sendiri, dan ada dependence yang input dari sebuah file tersebut, itu kita menggunakan Spring Boot tentunya ya. Spring Boot initialize di sini. Ya, kalian bisa membuat project yang akan dibuat dari Java menggunakan Spring Initialize ini, Initialize R, Initializer. Projectnya yang ini kita pilih Maven saja karena ya itu sudah itu hal yang lumrah ya. Language-nya kita pakai Java, dan versinya kita bisa pakai yang sudah official. Itu yang tidak ada embel-embel tanda kurung. Bisa ini, tapi ya kita ambil contoh yang paling terbaru aja. Ini kita bisa grup itu apa aja ya, maksudnya terserah. PBO, PBO dot LGTUP, ini bisa kalian bisa pakai student contohnya. Ini package name yang nanti akan dibuat oleh si Spring ini, yang nantinya akan menjadi seperti ini. COM.tup pbodem. Ini sebagai apa ya, nama filenya lah, bisa dibilang package name-nya. Kemudian ini bisa kita ini bikin saja apa-apa, ini konfigurasi properti packaging menggunakan Java. Nah, Java ini kita bisa gunakan yang namanya yang versi 17, karena saya lupa waktu itu kenapa, intinya kita pakai yang 17. Nah, yang menarik adalah di sini bisa kita tambahkan dependency-nya. Nah, dependency yang diperlukan itu apa? Yang pertama itu time. Ini adalah modern server-side Java template engine for both web and standalone environment. Allow HTML to be correctly displayed in browser and as static protocol. Jadi ini memungkinkan sebuah HTML index itu bisa berjalan secara mulus, didisplaykan di sebuah browser seperti kayak ini tadi. Kemudian ada satu lagi kalau nggak salah, Spring Web ini. Dua ini yang perlu ditambahkan sebagai dependency-nya. Itu bisa membuat web, including RESTful application using Spring MVC dan lain-lain. Ini berfungsi, ini dua ini yang berfungsi untuk membuat web kayak tadi inilah. Setelah itu kita bisa generate aja, karena sebelumnya saya sudah bikin, jadi uh, ya seperti inilah kira-kira isinya ya. PBO demo, kemudian source-nya ada main, Java, Contel, PBO, kemudian di dalamnya juga ada controller,
Habis itu dari source ini sebagai UI-nya, controller ini sebagai dia yang mengontrol eh, webnya sendiri. Ya udah, itu dong sih paling penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika perkataan yang saya ungkapkan tidak terlalu jelas atau tidak terlalu dapat dipahami, tapi intinya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan seksama. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.